Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu mungkin tidak percaya, tapi inilah kebenaran yang akan terungkap. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba lihat ya, tapi ingat buat Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, buat Aries kita kasih kartunya. Kau mungkin tidak percaya, tapi inilah kebenaran yang terungkap. Seperti apakah yang akan terbaca, kita akan coba cek di sini. Tapi ingat, buat teman-temanku semuanya, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada The Rider. Sepertinya ini akan terungkap seseorang yang akan bergerak menuju ke kamu. Ada seseorang yang mungkin datang ke kamu, ya. Mungkinkah dia ingin melamar kamu, ataukah dia ingin mengungkapkan rasa cintanya ke kamu, ataukah dia yang ingin memanfaatkan kamu, ya. Kita akan coba cek nantinya di kartu tarot ya, klarifikasinya. Arti kata ini energi kamu saat ini. Ada seseorang yang benar-benar seperti akan memperjuangkan kamu. Semoga aja ya, dia akan memperjuangkan kamu dalam hal-hal yang positif. Oke? Kita akan coba lihat. Di sini ada The Star. Nah, ini juga sesuai dengan harapan kamu. Ini semua ya mungkin kamu tidak menyangka. Pada awalnya kamu ngerasa, kayaknya apakah aku akan selamanya sendiri? Apakah aku akan selamanya galau gitu ya? Tapi ternyata masih ada harapan kamu. Kenapa? Karena seseorang nantinya ini akan memperjuangkan kamu. Dan ini membuat kamu mungkin merasa kaget. Dan seseorang ini bisa saja orang yang kamu kenal, orang yang pernah berada dalam hidup kamu, ya. Atau orang yang mungkin tidak terduga keberadaannya itu, yang mungkin selama ini berada di dekat kamu, yang mungkin hanya menjadi teman, atau menjadi rekan kerja. Ternyata dia seperti memiliki satu perasaan, ya, yang cukup kuat kepada kamu. Tapi mungkin selama ini dia hanya menyimpan perasaan itu dalam-dalam, ya. Dia tidak ingin mengungkapkannya karena apa? Banyak hal yang mungkin menjadi faktor dia menyimpan perasaan itu, menyembunyikan perasaan itu. Apakah mungkin di antara kamu banyak perbedaan, ataukah di antara kamu ada yang benar-benar seperti apa ya, kayak kayaknya nggak mungkin deh ya. eh, Mungkin ada status sosial gitu ya yang berbeda. Dia sudah punya pasangan ataukah kamu yang sudah punya pasangan. Tapi cinta itu kayak melekat. Nah, itu. Makanya di sini aku melihat ada harapan kamu. Dia akan datang kepada kamu. Dia akan segera mengungkapkan rasa yang dia miliki ke kamu. Oke? Ini ada The Bouquet. Nah, ini yang juga nggak terungkap. Mungkin saja beberapa dari dia atau mereka-mereka yang dekat dengan kamu selama ini, atau mungkin yang sudah punya hubungan tapi belum ada komitmen. Kau punya hubungan dengan seseorang sudah cukup lama, tapi hubungannya begitu-begitu saja, tidak ada perubahan. Ada planning untuk menikah, ada planning untuk komitmen, tapi tertunda lagi ya. Banyak hal ya yang menjadi alasan ataupun indikatornya ya membuat kamu merasa belum bisa berkomitmen dengan dia. Nah, namun pada akhirnya aku melihat ya, inilah kebenarannya. Ternyata dia menginginkan untuk berkomitmen dengan kamu. Nah, mungkin saja dia akan segera melamar kamu. Bagi kamu yang mungkin sudah punya hubungan cukup lama ya, atau jika kamu yang single, seseorang ini nantinya akan memperjuangkan kamu, akan datang ke kamu, akan mendekat ke kamu. Karena di sini juga ada di Anchor. Ya, seperti ada kekuatan cinta antara kamu dengan dia. Cinta dia itu kayak terpanggil atau cinta kamu itu terpanggil gitu loh. Kayak memanggil dia supaya mendekat, mendekat, mendekat gitu ya.
dan ternyata ya mungkin antara kamu dengan itu kayak punya chemistry, ya. Sehingga akhirnya ya mungkin ada jalan dari semesta ya yang sangat dimudahkan ya, membuat kamu dengan dia akhirnya bertemu. Inilah mungkin saja kebenarannya ya yang akan terungkap. Di sini ada di crossroad. Ada juga beberapa dari kamu mengalami satu keraguan dalam diri kamu, dalam pikiran kamu. Ya, punya rasa keraguan, kayak jauh sih dari harapan gitu ya. Mungkin saja seseorang ini dulunya pernah terkondisi dengan kamu, tapi dia pernah menyakiti kamu. Dia pernah melakukan segala sesuatu, maksudnya itu kayak sesuatu hal gitu loh, yang membuat kamu tidak percaya sama dia, membuat kamu kayak ilfeel sama dia, membuat kamu merasa kayak, ah kayaknya nggak mungkin deh, aku nggak mau ngasih harapan-harapan ataupun memberikan sebuah kesempatan ke dia gitu ya. Mungkin itu salah satunya yang mungkin kamu rasakan terhadap dia. Makanya di sini kamu mengalami keraguan, walaupun dia kembali dalam bentuk yang terbaik, dalam versi yang terbaik menurut menurut dia gitu ya. Tapi kalau kamu merasa tidak respect terhadap dia, ya nggak bisa dipaksain gitu loh. Nanti kita akan lihat jelasnya ya di kata Tarat. Ini ada device. Seseorang ini ternyata ya ada ya beberapa dari dia itu kayak pengen kebebasan. Ya mungkin saja ada orang yang awalnya berhubungan dengan kamu, menjalin satu hubungan dengan kamu dan dia tidak ingin ada status gitu loh. Ya namanya mungkin hubungan tanpa status ya. Karena dia pengen kebebasan, pengen berenang ke sana ke sini tanpa dikekang, tanpa diatur-atur ya. Nah, kalau kita punya komitmen kan pasti ya kita tuh kayak terbatas langkahnya. Itu yang dirasakan. Ya, aku nggak mau langkah aku dibatasi. Aku pengen bebas. Mau kemana aku pergi ya nggak ada yang larang gitu ya. Mau sama siapa aku berhubungan juga nggak ada yang larang gitu ya. Arti kata ada hubungan tanpa status yang terjadi antara kamu dengan dia. Karena seseorang itu kayak benar-benar kayak ya tidak ingin terikat gitu loh. Namun kalau kita lihat disinkronkan kepada The Rider, dia aku merasa ya dia akan segera eh, apa ya kayak mengejar kamu di sini. Akan mengejar kamu. Oke, kita akan coba lihat di sini apakah yang terbaca dari kata tarot ya. Apakah yang terbaca dari kata tarot? Kita akan coba lihat. Dan aku juga akan lihat zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Oke. Fokuskan seseorang yang kamu pikirkan saat ini. Oke. Nah, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada di Hangman, ada Eight of Cups, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagi, Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Nah, di sini aku melihat ada the tower ya. Oh, ini yang the hangman ya. Kayaknya tadi gini ya tulisannya ya. Kita ambil dua aja. Dari bottom of the deck ini ada the hangman dan ada the tower dan ada Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capri. Ini menggambarkan adanya kesengsaraan yang kamu rasakan, yang kamu hadapi. Ya, mungkin saja hubungan cinta yang kamu jalani itu seperti pondasinya nggak kuat. Seolah-olah udah bangun cukup lama hubungannya, tapi tiba-tiba aja kandas, tiba-tiba aja hancur. Dan semua otomatis berubah drastis. Ya, seperti The Hangman. Tetapi perubahan itu masih bisa kamu rubah kembali kepada keadaan yang mungkin lebih baik. Karena apa? Karena di sini tangan kamu masih belum terikat. Yang terikat cuma hanya kaki kamu. Sebelah juga nggak terikat. Jadi ada kesempatan untuk kamu memperbaiki semuanya. Mungkinkah ini tentang seseorang yang ingin memperbaiki hubungan antara kamu dengan dia? Oke? Karena dia mungkin bisa saja dia kayak merasa sengsara. Dia merasa tersiksa saat ini. Dia merasa kayak tertekan juga dengan kondisi dia saat ini mungkin karena konflik yang terjadi antara kamu dengan dia.
Oke? Nah ini, jadi aku ngerasa kalau kamu dengan seseorang di sini yang kamu fokuskan memang sudah terpisah, tapi seperti dia akan datang kembali ke kamu. Ya mungkin jika kamu masih menginginkan dia ya, tapi kalau dia jelas-jelas masih menginginkan kamu. Tapi ada juga beberapa dari kamu tidak menginginkan dia. Kamu lebih memilih orang baru di sini. Karena mungkin sudah capek dengan drama-drama yang dia mainkan ya, dia lakoni ya. Itu membuat kamu capek dan melelahkan. Apalagi hati kamu yang sering tersakiti oleh dia, ya. Nah, di sini aku juga melihat jika ini energi kamu ada act of cup. Kamu benar-benar sudah optimis untuk melupakan dia. Ya, seolah-olah kamu udah mempersiapkan diri kamu untuk ke masa depan. Lalu memang kamu sih menoleh ke belakang, tapi cukup dengan menoleh saja. Kamu tidak ingin untuk kembali, tapi cukup jadi kenangan bagi kamu ataupun jadi pelajaran bagi kamu. Nah, ini beberapa dari kamu ya yang tidak menginginkan seseorang di masa lalu itu akan kembali. Walaupun dia ngerasa punya kekuatan antara kamu dengan dia. Itu kenapa? Karena dia yang masih menginginkan kamu. Makanya dia kayak ngerasa, "Oh, aku akan menikah dengan kamu. Oh, aku ada kesempatan dengan kamu. Aku punya kekuatan bersama kamu." Ya. Nah, mungkin saja ini juga bisa vice versa ya. Bisa saja ini juga energi kamu. Kamu juga ngerasa, tapi di antara kamu dengan dia itu ada yang ingin untuk ya optimis untuk melupakan. Ya, karena seperti sudah tidak tahan ya dengan perilaku, tindakan dia ya. Nah, ini ada act of wands. Ada act of cup, ada act of wand. Jadi di antara kamu dengan dia ada satu yang bertahan, ada satu yang ingin melepaskan. Jadi kayak emang hubungan yang rumit ya. Bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan, bukan. Bukan ya. Tapi karena perlakuan dia atau mungkin kamu ya yang membuat akhirnya salah satu di antara kamu udah aku pengen menghabisi hubungan ini gitu, untuk mengakhiri gitu, menghabisi ya. Aku ingin mengakhiri hubungan ini, sudah cukup, sekian dan terima kasih gitu loh. Ya, tapi ini ada hal-hal yang tidak terduga nantinya. Mungkin saja dia akan datang kembali dalam apa ya, kayak dia kayak memberikan janji-janji kepada kamu, "Aku akan merubah diri aku. Aku akan menjadi lebih baik. Aku akan membahagiakan kamu. Aku akan selalu ada buat kamu dan aku akan rela berkorban buat kamu." Itu yang mungkin dia katakan kepada kamu. Ya, di sini ada Four of Swords. Ya mungkin beberapa dari kamu karena dia sering ngejar gitu ya, ngotot juga ngejar, dan pada akhirnya kamu mungkin menyerahkan kepada semesta. Ya mungkin saja suatu saat nanti, ya memang saat ini kamu ada yang lebih fokus kepada diri sendiri, tapi kamu juga lebih pasrah kepada Tuhan. Mungkin saja kamu belum percaya nih pada perubahan yang dia lakukan. Mungkin dia juga mengatakan, "Aku sudah berubah loh. Aku sudah menjadi lebih baik. Aku sudah menjadi versi yang terbaik," gitu loh. Tapi mungkin kamu belum percaya. Nah, namun memang hati kamu masih terpaut dengan dia. Karena di sini ada kekuatan. Ini keraguan dalam diri kamu. Ada kekuatan tapi ada keraguan. Keraguannya karena apa? Karena dia yang mungkin kayak sulit, kok secepat ini ya bisa berubah. Itu yang kamu jadi pertanyakan kepada dia. Ya, seseorang itu ya kalau dia berubah, dia tidak akan mengatakan aku sudah berubah loh, enggak. Tapi dia lebih untuk menunjukkan tindakan dia itu, perubahan yang dilakukan itu dia akan lebih lebih actionnya gitu loh, bukan dengan kata-kata. Kata-kata itu kan juga bisa diatur ya. Nah, tapi kalau tindakan mungkin sulit untuk kita, untuk memanipulasinya gitu. Nah, jadi itu. Nah, sekarang mungkin tergantung kepada kamu. Kalau kamu masih ragu, ya yakinkan diri kamu, buktikan kalau dia memang memang sudah berubah atau itu hanya omong kosong belaka, ya. Nah, emang di sini kamu lebih ke surrender aja, ya. Tuhan, aku menyerahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang akan menentukan jalan apa yang harus aku ambil. Dan kamu yakin suatu saat nanti akan dituntun oleh semesta untuk menuju kepada suatu kebahagiaan yang kamu harapkan selama ini. Oke? Nah, ini ada Four of Cup. Kejenuhan memang terlihat jelas sekali dalam diri kamu ataupun dalam hubungan kamu dengan dia. Kejenuhan mungkin ya, kalau kita lihat dengan hubungan kamu dengan dia itu seperti dia itu kayak suka on off. Dia itu kayak suka ya mungkin dia pelin-pelan kali ya. Terus dia itu kayak nggak percaya diri juga. Orangnya nggak ada komitmen, ya. Makanya di sini membuat kamu jenuh, jenuh banget gitu ya. Kayak nggak ada kehidupan bersama dia. Itu yang aku pikirkan. Nah, jadi kamu memilih, ya udah aku lebih baik sendiri daripada bersama dia. Nah, itu yang kamu pikirkan di sini. Tapi dia di sini, ya The Rider ini dia seperti kembali ke kamu.
Dia ingin memperjuangkan kamu di sini. Oke? Inilah yang terungkap, seseorang itu ternyata masih punya rasa cinta ke kamu. Seseorang itu masih kuat koneksinya dengan kamu. Dia masih punya rasa yang cukup besar kepada kamu. Ya. Oke. Aku akan lihat di sini tentang ending dari cerita kamu ini seperti apakah. Kita akan ambil 3 kartu ya. Kita akan ambil 3 kartu. Oh, ada 4. Oke. Di sini ada surrender with joy. Nah, ini yang aku katakan tadi benar ya. Kamu itu kayak memang surrender, menyerahkan kepada Tuhan karena ada rasa cinta, ada kekuatan cinta antara kamu dengan dia. Tapi ada keraguan dalam diri kamu. Itu yang membuat kamu akhirnya surrender, menyerahkan kepada Tuhan. Kalau jodoh ya pasti bertemu gitu ya. Kalau memang dia menjadi belahan jiwa kamu ya pasti ada jalannya gitu ya. Ini juga ada determination, perseverance of lead to fortune. Ya mungkin di sini akhirnya kamu merasa kayak aku yakin suatu saat nanti aku akan diberikan sebuah keadilan dan itu akan menjadi keberuntungan aku. Nah, kamu akan ngerasa beruntung sekali dan diberikan jalan, diberikan petunjuk, diberikan kesempatan ya. Atau dia kayak ngerasa beruntung sekali karena kamu akhirnya memberikan kesempatan kepada dia. Karena surrendernya kamu ternyata antara kamu dengan dia mungkin the buket, mungkin akan berjodoh, akan ada perayaan begitu ya. Ini ada finding the path. You are the driver and the navigator. Jadi kamu akan benar-benar mengendalikan semuanya. Kamu akan menjadi driver untuk hidup kamu sendiri. Ya, kamu tidak ingin orang lain untuk menyetirkan hidup kamu, enggak. Kamu yang sekarang ini mengendalikan setirnya. Ya, ini do not be frustrated. Kamu tidak akan frustasi lagi. Atau seseorang ini yang mungkin akan terungkap kebenarannya, kamu juga mungkin tidak percaya, seseorang yang dulunya mungkin apa ya kayak berada dalam keadaan frustasi atau dia seseorang yang tidak bisa melupakan masa lalu, tapi saat ketemu dengan kamu, dia merasa ada sebuah harapan, ada sebuah cahaya yang akan menerangi hidupnya. Ternyata iya, ya. Atau ini kamu, di mana kamu ngerasa aku sulit ya menemukan pasangan gitu. Tapi pada akhirnya kamu akan menemukan dia, ya. Oke. Di sini satu lagi kartunya ada Heart of the Matter, like away through the heart. Jadi aku juga merasakan di sini hati kamu itu akan kayak apa ya, kayak membara, ada hati yang membara saat merasakan atau ini dia atau kamu ya. Ini juga bisa vice versa. Karena apa? Karena ada feedback antara kamu dengan dia. Seolah-olah ada juga beberapa dari kamu yang memberikan kesempatan, tapi ada juga yang enggak. Ini untuk dia yang mungkin memberikan kesempatan kepada kamu yang memberikan kesempatan kepada dia. Dia seolah-olah kayak bahagia banget. Hatinya itu kayak yang dulunya hatinya itu kayak terbakar oleh rasa emosi, rasa marah. Sekarang hati dia akan beralih kepada rasa cinta ke kamu. Dia akan bisa mengontrol emosinya, mengendalikan emosinya. Oke? Nah, jadi buat teman-temanku, semoga apapun yang terbaca di sini, ya mungkin kamu yang tidak percaya, inilah kebenaran yang terungkap. Semoga aja ini akan jadi hiburan buat kamu jika tidak resonate. Jika resonate, semoga kamu akan menemukan pesan-pesan positif di sini ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.